Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi perencanaan dan pengendalian sistem manufaktur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobir Farid dengan NIM 1894104.009 dari Prodi Teknik Industri. Tentang definisi perencanaan dan pengendalian produksi. Perencanaan dan pengendalian produksi yaitu merencanakan kegiatan-kegiatan produksi agar apa yang telah direncanakan tepat dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan produksi. Apa yang dimaksud dengan perencanaan produksi? Yaitu aktivitas untuk menetapkan produk yang diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, kapan produk tersebut harus selesai, dan sumber-sumber yang dibutuhkan. Kedua, pengendalian produksi. Apa itu pengendalian produksi? Aktivitas yang menetapkan kemampuan sumber-sumber yang digunakan dalam memenuhi rencana, kemampuan produksi berjalan sesuai rencana, melakukan perbaikan rencana. Tujuan utama yaitu pertama, memaksimumkan pelayanan bagi konsumen, kedua, meminimumkan investasi pada persediaan, ketiga, perencanaan kapasitas, keempat, pengesahan produksi dan pengendalian produksi, kelima, persediaan dan kapasitas produksi, keenam, penyimpanan dan pergerakan material, ketujuh, peralatan, routing dan proses planning, dan delapan, dan lain-lain. Tujuan dan fungsi perencanaan dan pengendalian produksi. Tujuan perencanaan dan pengendalian produksi: 1. Mengusahakan agar perusahaan dapat berproduksi secara efisien dan efektif. Kedua, mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal seoptimal mungkin. Ketiga, mengusahakan agar pabrik dapat menguasai pasar yang luas. Keempat, untuk dapat memperoleh keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Tujuan dan fungsi perencanaan dan pengendalian produksi yang kedua. Fungsi perencanaan dan pengendalian produksi. 1. Meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. 2. Memonitor permintaan yang aktual, membandingkannya dengan ramalan permintaan sebelumnya dan melakukan revisi atas ramalan tersebut jika terjadi penyimpangan. 3. Menetapkan ukuran pemesanan barang yang ekonomis atas bahan baku yang akan dibeli. 4. Menetapkan sistem persediaan yang ekonomis. Tujuan dan fungsi perencanaan dan pengendalian produksi yang ketiga. Fungsi perencanaan dan pengendalian produksi. 1. Menetapkan kebutuhan produksi dan tingkat persediaan pada saat tertentu. 2. Memonitor tingkat persediaan, membandingkan dengan rencana persediaan, dan melakukan revisi rencana produksi pada saat yang ditentukan. 3. Membuat jadwal produksi, penugasan, serta pembebanan mesin dan tenaga kerja yang terperinci. Dan ini adalah skema sistem produksi. Pertama, dari lingkungan, kemudian inputnya tenaga kerja, modal, material, energi, tanah, informasi, dan manajerial. Kemudian diproses transformasi nilai tambah. Setelah diproses, kemudian ke output produk barang dan jasa yang sudah jadi. Dan umpan balik untuk pengendalian input, proses, dan teknologi. Tingkatan perencanaan dan pengendalian produksi. Yang pertama, perencanaan pada jangka panjang. Kegiatan peramalan usaha, perencanaan jumlah produk dan penjualan, perencanaan produksi, perencanaan kebutuhan bahan, dan perencanaan finansial. Kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan kebutuhan kapasitas, perencanaan kebutuhan material, jadwal induk produksi, dan perencanaan kebutuhan distribusi. Tingkatan perencanaan dan pengendalian produksi yang kedua. Perencanaan pada jangka pendek, yaitu kegiatan penjadwalan perakitan produk akhir, perencanaan dan pengendalian input sampai output, pengendalian kegiatan produksi,
perencanaan dan pengendalian purchase dan manajemen proyek. Kegiatan perencanaan dan pengendalian produksi. 1. Peramalan kuantitas permintaan. 2. Perencanaan pembelian atau pengadaan, yaitu jenis, jumlah, dan waktu. 3. Perencanaan persediaan, yaitu jenis, jumlah, dan waktu. Keempat, perencanaan kapasitas, tenaga kerja, mesin, dan fasilitas. 5. Penjadwalan produksi dan tenaga kerja. 6. Penjaminan kualitas. 7. Monitoring aktivitas produksi. 8. Pengendalian produksi. 9. Pelaporan dan pendataan. Pengertian tentang sistem manufaktur yang pertama, yaitu pada produksi, yaitu adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk membuat produk. 2. Proses produksi manufaktur ialah aktivitas sistem manufaktur terkecil yang dilakukan untuk membuat produk, yaitu proses pemesinan maupun proses pembentukan lainnya. 3. Manufaktur ialah kumpulan operasi dan aktivitas yang saling berhubungan untuk membuat suatu produk, meliputi perancangan produk, pemilihan material, perencanaan proses, perencanaan produksi, perencanaan inspeksi, manajemen, dan pemasaran. Pengertian sistem manufaktur yang kedua. Di sini dijelaskan ada rekayasa manufaktur, yaitu kegiatan perancangan, operasi, dan pengendalian proses manufaktur. Sistem manufaktur ini yaitu suatu organisasi yang melaksanakan berbagai kegiatan manufaktur yang saling berhubungan dengan tujuan menjembatani fungsi produksi dengan fungsi-fungsi lain di luar fungsi produksi agar dicapai performansi produktivitas total sistem yang optimal, seperti waktu produksi, ongkos, dan utilitas mesin. Klasifikasi sistem manufaktur yang pertama. 1. Tipe produksi. Pertama, make to stock atau MTS. 2. Assemble to order atau ATO. 3. Make to order atau MTO. 4. Engineering to order atau ATO. Dan di sini contoh gambar klasifikasi sistem manufaktur berdasarkan tipe produksi dari MTS, ATO, MTO, dan ATO dengan supplier dan customer order, decoupling point, dan karakteristik berbagai sistem manufaktur. Karakteristik produk pada MTS standar, pada ATO keluarga produk tertentu, MTO tidak punya keluarga produk atau custom, ATO custom total. Karakteristik kebutuhan produk, MTS-nya dapat diramalkan dan ATO kosong, MTO kosong, dan ATO tidak dapat diramalkan. Karakteristik kapasitas, MTS-nya dapat direncanakan, ATO-nya kosong, MTO-nya kosong, dan ATO-nya tidak dapat direncanakan. Dan karakteristik waktu produksi tidak penting bagi pelanggan, dan ATO-nya penting, MTO-nya penting, dan ATO-nya sangat penting. Karakteristik kunci persaingan, MTS-nya logistik, dan ATO perakitan akhir, MTO fabrikasi, perakitan akhir, ATO seluruh proses. Karakteristik kompleksitas operasi, MTS-nya distribusi, ATO perakitan, MTO manufaktur komponen, dan ATO engineering. Dan karakteristik ketidakjelasan operasi, MTS-nya terendah, ATO kosong, MTO kosong, dan ATO tertinggi. Karakteristik fokus manajemen puncak, ada MTS marketing atau distribusi, ATO inovasi, MTO kapasitas, dan ATO kontak order pelanggan. Dan karakteristik fokus manajemen menengah, MTS-nya kontrol stok, dan ATO MPS dan order pelanggan, MTO sub floor control,
pelanggan, dan ATO manajemen proyek. Di sini terdapat perbedaan antara sistem produksi MTO repetitif dan non-repetitif. Karakteristik pemesanan MTO repetitif, pesanan berulang dalam waktu singkat. MTO non-repetitif, pesanan tidak berulang atau berulang dalam jangka panjang. Dan tindakan untuk mengulang setup MTO repetitif dilakukan dengan meningkatkan efisiensi setup dan mengatur order yang akan diproses. Dan MTO non-repetitif dilakukan dengan meningkatkan efisiensi setup. Perbedaan antara sistem manufaktur MTO repetitif flow shop dan make to stock flow shop. Pertama, respon terhadap fluktuasi demand. MTO repetitif flow shop memperkecil waktu penyelesaiannya, dan MTS flow shop mencari jumlah inventory yang sesuai. Untuk persediaan produk jadi, MTO repetitif flow shop tidak ada siklus pemesanan besar, dan untuk MTS flow shop ada. Dan untuk saat mulai proses produksi, MTO repetitive flow shop jika ada pesanan, dan MTS flow shop sesuai hasil peramalan. Untuk jumlah yang diproduksi, MTO repetitive flow shop tergantung jumlah pesanan, dan MTS flow shop sesuai hasil perencanaan produksi. Untuk perencanaan produksi, MTO repetitive flow shop perencanaan kapasitas, dan MTS flow shop perencanaan jumlah yang diproduksi. Klasifikasi sistem manufaktur yang kedua yaitu volume produksi, produksi massa, produksi batch, dan ketiga produksi job shop. Pada produksi massa dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu laju serta tingkat produksi pada produksi massa umumnya tinggi. Permintaan terhadap produk yang dihasilkan juga tinggi. Peralatan umumnya mempunyai fungsi khusus, dan keahlian tenaga kerja tidak terlalu tinggi sebagai akibat dari fungsi peralatan yang khusus. Dan untuk produksi batch, sini dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk ukuran lot produksi adalah medium. Tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap produk-produk yang diperlukan secara kontinu. 3. Peralatan umumnya mempunyai fungsi umum tetapi dirancang untuk tingkat produksi yang tinggi. Produksi job shop dapat dilihat pada gambar di samping. Ada penggerindaan dan juga pembuatan meja, kursi. Di sini meliputi tentang tingkat produksi yang rendah. Kedua, peralatan mempunyai fungsi. 3. Keahlian yang diperlukan tenaga kerja cukup tinggi. Dan keempat, biasanya membuat berdasarkan pesanan. Klasifikasi sistem manufaktur yang ketiga, aliran produksi, meliputi fixed site atau project. 2. Job shop, jumble atau jumble flow. 3. Flow shop. Di sini dapat dilihat pada gambar proses job shop dan proses flow shop. Flow shop pertama, small batch line flow, mempunyai semua karakter flow shop, tetapi tidak semua memproses produk yang sama secara terus-menerus. Memproses beberapa produk dengan ukuran batch kecil dengan kebutuhan setup per batch. Digunakan ketika biaya proses bisa dipertimbangkan, permintaan part rendah, dan non-discrete. Contohnya adalah farmasi. 2. Large batch atau repetitive atau line flow, memproduksi produk discrete dalam volume besar tetapi tidak kontinu. 3. Continuous line flow, merefer pada proses kontinu dari fluida, bedak, logam, dan lain-lain. Biasanya digunakan pada industri gula, minyak, dan logam lainnya. Karakteristik proses, kelebihannya job shop kualitas tinggi, dan untuk batch flow kualitas tinggi,
small batch line flow kualitas tinggi, large batch repetitif, biaya bersaing. Untuk continuous biaya rendah. Untuk variasi job shop fleksibilitas tinggi, batch flow fleksibilitas sedang, small batch line flow fleksibilitas sedang, large batch atau repetitif fleksibilitas rendah, dan continuous standar. Untuk implikasi job shop biaya tinggi, untuk batch flow biaya tinggi, untuk small batch line flow biaya sedang, untuk large batch atau repetitif otomasi, untuk continuous otomasi. Pemesinannya, job shop berfungsi umum, batch flow berfungsi umum, small batch line flow berfungsi umum, large batch berfungsi khusus, dan untuk continuous berfungsi khusus. Untuk strategi job shop make to order, batch flow assemble to order, small batch line flow assemble to order, dan large batch dan continuous juga menggunakan make to stock. Klasifikasi sistem manufaktur yang keempat, tata letak atau layout, meliputi fixed position layout, 2 proses layout, 3 product flow layout. Dan di sini dapat dilihat tentang tipe-tipe tata letak pabrik. Groover 1987. Akhirnya pada sampai kesimpulan ini saya dapat mengambil kesimpulan yaitu setiap jenis sistem produksi memerlukan proses perencanaan dan pengendalian yang berbeda. 2. Setiap jenis sistem manufaktur mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. 3. Perencanaan dan pengendalian produksi bertujuan agar aktivitas produksi berjalan seefektif dan seefisien mungkin. 4. Sistem manufaktur mempunyai pengertian yang lebih luas daripada sistem produksi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.